102,9 FM Mardian Video Arden Still Alive. Insan muda, welcome to Lunch Date Relationship yang baru mulai nemenin kamu siang hari ini. Cukup panas udaranya insan muda, makanya Adin pilihin lagu yang adem-adem aja supaya kamu juga berasa badannya adem, pikirannya adem, tenggorokannya adem ya insan muda. Walaupun lagi puasa juga, ya kita carilah caranya supaya tetap bisa bertahan di hari ini untuk berpuasa insan muda. Mungkin salah satunya waktunya kamu untuk requestin lagu barat dan lagu Koreanya. Sini dong. Absen dulu ke WhatsApp-nya Arden Radio di 0812 201 1059 karena Adin bakal langsung bacain requestan hari ini. Aku mau bacain requestan dari Nilam nih yang pengen back burnernya Niki. Tuh kan bener aja pada request lagu-lagu galau nih siang-siang gini ya. Terus juga ada Danang yang pengen Stacy Ryan Fall in Love Alone. Boleh nggak yang barengan sama Ziva supaya ada dua suara gitu. Siang Adin, Rabu putih cocok sekali. Terima kasih. Aku lagi pengen pakai baju putih dan lebih ke agak buru-buru sih lumayan hari ini. Aku lagi mempersiapkan barang-barang buat ikutan pre-love ya insan muda. Jadi ripuh nih dari pagi udah kesana kesini mandi, akhirnya aku pilih baju yang ada paling atas aja terus celana yang digantung. Akhirnya aku pakailah baju ini insan muda ya. Ini sebuah long story short tapi lebih ke short story aja, sharing hari ini udah ngapain aja nih Adinnya. Kalau kamu udah ngapain aja nih insan muda, kalau belum ngapa-ngapain mau ditambah kerjaannya, mendingan kamu requestin lagu barat sama lagu Koreanya ya. Kirimin ke WhatsApp Arden Radio di 0812 201 1059. Adin tungguin di Lunch Date Relationship. Seratus 105,9 FM Mardian Video Arden Still Alive. Insan muda back burner dari Niki. Adakah di sini yang lagi dengerin Adin atau lagi nonton di ardenradio.com yang sampai sekarang masih menjadi back burner insan muda? Bukan sakit punggung ya, tapi lebih ke kayak apa ya cara menjelaskannya. Kamu tanya ChatGPT aja deh. Takut salah nih insan muda menjelaskannya, nanti jadi salah persepsi. Penyiar Ardan bilang lagu ini nggak mau takut. Dikit-dikit viral ya insan muda sekarang. Tapi kalau request lagu mah nggak akan viral lah. Justru kamu jadi makin happy siang hari ini. Nggak lemas, nggak ngantuk yang lagi kerja butuh mood booster. Coba kirimin aja ke WhatsApp-nya Ardan Radio di 0812 201 1059. Kira-kira lagu apa nih yang cocok buat nemenin kamu siang-siang gini insan muda? Coba aku cek dulu ya. Ini udah ada siapa aja yang mengirimkan request yang hari ini. Ada Yudit yang pengen diputerin lagunya Like Jenny dari Jenny si milik Kitty. Cena, kamu ganti-ganti nama orang aja. Ketahuan kan jokesnya umur berapa tuh si milik Kitty. Ada Ica Tubatu juga yang pengen Subatu I Know I Love You spesial pakai telur karena hari ini mereka NF yang ke-7. Wow, udah SD berarti ya? Enggak dong, udah pada gede. Salamnya buat insan muda yang lagi dengerin aja. Terima kasih banyak. Semangat siarannya Adin. Sama-sama. Terus juga ada Divya nih di sini yang pengen diputerin lagunya Man I Need-nya Olivia Dean. Sekui deh berempat doang bukber, udah mendekati arus mudik nih. Iya, siapa aja coba? Gak ada kamu doang yang bales Div. Bukber teh ya. Siapa yang mau bukber sama aku? Ayo kita bukber, tinggal dijadwalin aja di sela-sela jadwalku yang cukup padat ini insan muda. Karena minggu ini tuh aku gawe, nggak gawe sih, lebih ke kayak jualan, lagi jadi cici toko. Aku tungguin ya yang mau bukber nih yang online. Kira-kira enaknya kita mau bukber di mana? Ada siapa aja? Oke. Tinggal diobrolin lagi sama Adin. Tapi sekarang aku mau muterin dulu lagunya Jenny deh insan muda. Karena Jenny itu bikin lagu judulnya Jenny. Katanya sih lirik ini benar-benar relate karena dia banyak banget mendapatkan hate kah dibanding semua member Blackpink. Gak tahu kenapa hatersnya Jenny teh asa banyak banget. Padahal Jenny itu so lovely tahu.
Dan kita tunggu lagi gebrakan-gebrakan dari Jennie Blackpink insan muda. Kemarin Dracula udah aku putar. Sekarang aku akan puterin lagunya Like Jennie yang OG, walaupun masih menunggu Like Jennie versi Diplo yang dibawain di MMA insan muda. Biar ada joget-joget gitu-gitunya, ya gak sih? Gak cuma bisa ditonton tapi bisa di request di LDR. Kira-kira mau request lagu apa lagi? Kirimin aja langsung, jangan malu-malu yuk. 0812 201 1059. Oke, Survive dan FM Mardian, video Arden Still Alive, insan muda Menaini dari Olivia Dean yang memborong banyak piala ya kemarin di Brit Awards. Ada apa aja ya? Bentar nyontek dulu Adin. Kemarin di Brit Awards itu mendapatkan Artist of the Year, terus juga Album of the Year, Song of the Year, dan Best Pop Act insan muda. Keren banget ya pendatang baru tapi udah banyak banget pialanya insan muda. Coba kamu lihat ke lemari kamu atau di rumah keluarga, punya piala nggak kamu? Minimal lomba mewarnai deh ya. Ada siapa lagi coba siang hari ini kamu masih bisa requestin lagu barat dan Koreanya? Jangan malu-malu ya, sini-sini merapat aja ke WhatsApp Arden. Di 0812 201 1059 aku ketemuan sama Yono. Pengen diputerin lagunya Wave to Earth yang Bad, salamnya buat Adin sama semua insan muda. Terus juga ada Kemot nih yang pengen diputerin Channel featuring Punch yang Stay With Me. Terima kasih udah dibacain. Siang ternyata cantik, ada Ati di sini pengen Starby yang mana ya, Everyday boleh kali ya. Salam-salamnya buat Mas Tri ganteng, buat Ayola juga spesial buat penyiar cantik kesayangan aku, Adinda Putri Talita. Selamat siaran, ayo bukber. Oh berarti udah ada 2 ya. Ini aku chat ke grup Ayang online deh. Masih ada nggak sih grupnya? Guys, ayo bukber, siapa yang bisa? Tuh ya, aku sedang menunggu. Nanti tentuin aja kira-kira mau bukber di mana nih Ayang onlineku yang mau bergabung menjadi Ayang online. Juga boleh ya, jangan malu-malu sama Adin, dah baik-baik kok. Ayang online aku nggak ada yang galak. Kita udah lama banget loh nggak bukber. Terakhir tuh tahun berapa? Coba ingetin lagi dan kirim fotonya supaya Adin bisa melihat terakhir kita bukber tuh tahun berapa. Mungkin 2 tahun yang lalu kali ya. Tahun lalu mah enggak bukber sama Ayang online, tapi tetap nemenin Ayang online sambil berpuasa dari jam 12 sampai jam 3 sore di Lunch Date Relationship. Satu apa Mardian video Arden Still Alive, insan muda Whiplash Aespa diputerin di LDR siang hari ini. Requestan dari Dharma di Jakarta yang lagi nonton aku siaran. Terima kasih. Udah absen-absen lagi nonton aku nih di laptopnya Dharma. Semangat ya, lagi ngapain kamu kerja? Lagi nugas? Atau lagi nonton aku aja karena gabut? Semangat ya, puasanya juga buat kamu. Udah aku puterin requestannya. Semoga sepanjang hari ini terasa so warm and so fun and indah bersinar like a sunflower or a sunshine. Semoga semuanya merasakan hal yang sama ya insan muda. Nanti bakal dibacain lagi requestannya. Jangan lupa kirimin aja di WhatsAppnya Arden Radio 0812 201 1059. LDR-nya masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Seratus 105,9 FM Mardian video Arden Still Alive, insan muda. Di luar lagi hujan, dingin banget, jujur gelap juga di Cipaganti 159-nya. Jadi hati-hati kalau kamu pengen keluar rumah, ada kegiatan di luar, agenda lain. Hati-hati hujan ya insan muda. Kalau emang terpaksa untuk tetap keluar rumah, naik motor, jangan lupa untuk bawa baju ganti. Pakai sendal capit aja biar nanti sepatu mahal kamu tidak kotor insan muda. Mendingan kamu di rumah aja, diem-diem aja di rumah atau mungkin lagi di kantor.
Ya udah di kantor aja, nggak usah kemana-mana dulu deh. Ntar tunggu hujannya agak redaan aja atau udah agak sorean ya. Masih bisa requestin lagu barat sama lagu Koreanya Insan Muda. Kamu tinggal kirimin aja di WhatsApp Ardan Radio 0812 201 1059. Ini lagi ala-ala ibu pejabat dulu ya. Dingin say, saltum nih. Adin mau bacain lagi requestan hari ini. Ada Rainda yang kirimin beberapa requestan nih. Ada Tyla, Chanel, The Baby Monster, Hot Sauce. Terima kasih ya Adin, semoga sehat selalu dan jaga kesehatan selama bulan puasa. Semangat siaran, terima kasih. Ada Shikamaru juga yang pengen diputerin Bruno Mars, Whiskey Roll, tapi udah keputer yang I Just Might. Gimana dong? Aku keep untuk jam selanjutnya gak apa-apa ya. Ada Regin juga nih yang pengen Tiara Andini Flip It Up sama Sai Suga yang Zat. Boleh dong. Terus juga ada Firman di sini. Sorry nih Adin baru gabung, gak apa-apa, yang penting kamu gabung ya. Pengen request lagu apa ya? Bingung deh, Adin aja yang pilihin spesialnya buat Adin. Semoga sehat selalu, thank you. Dikirimin juga. Oh iya, kita bukber kemarin ya 2024 loh terakhir bersama yang online. Udah lama nih tidak bertemu. Ada Zulf juga yang pengen diputerin lagunya Eminem sama Linkin Park yang Shutdown. Titip semangat juga buat Adin ya sama Insan Muda yang lagi puasa. Terima kasih, sama-sama Insan Muda. Ada yang lagi sibuk gak nih sekarang? Sibuk scroll-scroll aja, scroll-scroll karena kemarin juga kita baru aja masuk tanggal cantik Insan Muda. Biasanya identik dengan belanja gak sih? Indeks ekonomi kata Adin mah belanjanya mending di UMKM aja Insan Muda supaya kita semua bisa mensejahterakan ekonomi Indonesia, walaupun cuma kita yang peduli ya maybe. Tapi gak apa-apa banget karena jadi yang punya UMKM juga sibuk kok dengan realita-realitanya gitu loh. Paginya produksi, siangnya packing, sorenya langsung kirim, malamnya datang lagi stok baru. Dan kirimannya gak cuma 1-2 dus ya, tapi sampai ratusan dus nih. Makanya kamu harus pintar-pintar pilih jasa kirim dan layanannya. Harus pilih yang aman, terpercaya dan pastinya hemat biar gak bikin kamu boncos nih. Untungnya JNE punya 2 solusi buat kiriman gede. Ada JTR, ada FTL juga. Pokoknya beda kebutuhan, beda solusi, tapi sama-sama jadi andalan ya. Kalau kamu pelaku UMKM pengen kirim banyak barang, dimensi besar atau kiriman berat dengan tarif yang lebih terjangkau, pilihnya JTR tuh JNE Tracking. Kapasitasnya sampai 10 ton. Dengan skema share lot pas banget buat restock toko atau kiriman rutin ke tempat tujuan kamu nih. Tapi kalau lagi pegang order besar, proyek atau kejar deadline ketat, saatnya pakai FTL atau full truckload karena satu truk full khusus buat kiriman kamu. Gak digabung gak transit, kapasitasnya bisa sampai 30 ton dan jadwalnya tuh fleksibel banget loh sesuai dengan kebutuhan bisnis kamu. Tinggal pilih kira-kira mana yang cocok buat bisnis kamu, sama-sama kiriman gede tapi beda kebutuhan. Jadi apapun pilihan kamu, JNE siap bantu bisnis kamu bergerak lebih jauh. JNE Connecting Happiness. Yang hari ini masih Adin connecting juga happinessnya dengan lagu barat dan Koreanya Insan Muda. Tinggal dikirimin aja, pokoknya requestan kamu masih Adin tungguin di Lunch Date Relationship. 107,9 FM Arden, video Arden Still Alive. Insan Muda masih dengerin Lunch Date Relationship di sini. Wow, ini udah laporan hujan yang ada di mana-mana Insan Muda. Di Buah Batu ada hujan angin katanya. Terus aku juga dikirimin video dari produser Faisal yang rumahnya di daerah Tubagus Insan Muda. Bener deh, gelap sekali Bandung hari ini. Hujannya disertai angin juga. Pas banget gak sih kita harus lebih aware sama keadaan sekitar. Karena sekarang Adinda barengan sama teman-teman dari PLN yang akan membahas peduli potensi bahaya listrik dan listrik aman hadapi musim hujan. Ada Kak Nadia di sini. Halo. Boleh Kak, suaranya gak kedengeran? Halo. Oke, masih kurang kedengeran. Halo. Oke, ada Kak Imran juga. Halo. Halo, halo. Dan ada Kak Lovita juga di Halo, sini. Nah, kita selamat panggilnya siang. kakak aja ya biar kayak seumuran gitu nih Insan Muda. Pas banget di luar tuh lagi hujan. Dan hujannya gak bercanda ya, ini mah hujan gitu. Ini pas banget kita akan bahas supaya Insan Muda tuh lebih peduli dengan potensi bahaya listrik. Kenapa sih emangnya nih kakak-kakak listrik itu bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar nih? Ya, sebenarnya listrik itu kebutuhan penting bagi kehidupan sehari-hari ya. Dengan adanya listrik kita bisa
kasarnya bisa main komputer, bisa nonton TV, bisa internetan, banyak hal-hal yang kita menggunakan listrik. Jadi apalagi kalau kerasanya kalau misalnya ada tiba-tiba cuaca hujan seperti ini, tiba-tiba ada pemadaman, itu pasti kan kerasa banget kehilangannya. Benar. Nah, tapi di lain itu listrik juga bisa berbahaya apabila kita tidak menggunakannya secara baik dan benar. Oke, gitu ya. Kira-kira resiko apa sih ini yang paling sering terjadi akibat kelalaian penggunaan listrik di rumah nih, Kak? Misalnya bisa kesetrum, Oh iya. kebakaran, luka bakar, konslet. Oke. Sampai seperti itu. Berarti ini cukup banyak dan sering terjadi juga ya insan muda kalau kamu nggak aware tuh. Kira-kira nih gimana sih edukasi keamanan instalasi? Kenapa peralatan listrik harus dijauhkan dari sumber air? Misalnya lagi hujan nih, apa aja yang harus di pinggir-pinggirin deh, jangan deket-deket air deh gitu. Misalnya seperti hindari barang-barang elektronik dekat dengan genangan air atau sumber air. Misalnya dekat wastafel atau kamar mandi. Biasanya kalau di kamar mandi kan emang ada suka colokan buat hair dryer gitu ya. Bener. Biasanya ditutup atau dijauhkan dari si lokasi kerannya. Karena kan sebenarnya air itu bisa menghantarkan listrik ya. Jadi kalau posisinya dekat takutnya kita tersetrum dan menyebabkan kematian. Oke, berarti segawat itu ya kalau kamu tersetrum ya insan muda ya. Kira-kira ada dampaknya nggak sih Kak buat peralatan listrik dalam kondisi basah tapi tetap digunain nih? Bisa merusak barang elektroniknya, bisa konslet. Oke, konslet. Dan mungkin tidak bisa digunakan lagi. Oke, ya insan muda. Kan sayang ya uangnya ya kalau misalnya kamu sengaja pakai terus basah kena air gitu. Harus beli lagi deh, bahaya juga buat kamunya. Gimana sih Kak cara insan muda memastikan instalasi listrik di rumah tuh udah sesuai sama standarnya? Mungkin kalau misalnya dari pembelian elektronik kita bisa milih barang elektronik yang sudah sesuai standar SNI. Tapi kalau kita mau ngecek apakah instalasi rumah kita itu sudah sesuai standar, kita bisa biasanya kalau kita mau pasang baru kita pasti dimintain SLO, sertifikat layak operasi. Jadi apakah si instalasi rumahnya itu sudah layak untuk dialirin listrik. Nah itu kita bisa dapat dari pihak ketiga di luar PLN untuk diterbitkan sertifikat layak operasi tersebut. Nah kalau sudah diterbitkan berarti si instalasi kita itu sudah masuk dalam kategori aman dan layak untuk dialiri listrik. Oke insan muda, berarti memang harus dicek dulu ya supaya lebih aman juga nih untuk kamu dan juga keluarga kamu di rumah insan muda. Nggak cuma di rumah, di kantor juga, supaya lebih aware lagi di musim hujan ini dan dengan perlistrikan kamu, mau itu yang untuk daily atau mungkin alat-alat kayak kulkas segala macem. Nanti kalau punya pertanyaan juga boleh banget ya, kirimin aja ke WhatsApp-nya Arden Radio di 0812 201 1059. Abis ini Adin bakal balik lagi sama teman-teman dari PLN untuk membahas listrik aman hadapi musim hujan. 107,98 Mardian Radio Arden Still Alive. Insan muda masih barengan sama Adin di Lunch Date Relationship dan teman-teman dari PLN. Di sini ada Kak Nadia. Halo. Halo. Kak Imron. Halo. Dan juga Kak Lovita ya. Kita akan lanjut lagi nih insan muda, ngasih informasi buat kamu. Siapa tahu bisa jadi edukasi juga buat kamu di rumah ataupun di kantor ya insan muda. Ini lagi musim hujan sekarang. Kita harus peduli loh potensi bahaya listrik dan listrik aman hadapi musim hujan. Kita akan lanjut lagi nih ngobrolnya. Kira-kira ada nggak sih Kak tanda-tanda instalasi listrik bermasalah itu apa? Oh, jadi gini Kak Adin ya, untuk kita ketahui bersama ya teman-teman semua ya. Mungkin kita bertanya-tanya, apa sih yang menjadi tanda-tanda bahwasanya instalasi di rumah kita itu dalam kondisi yang bermasalah? Yang pertama itu mungkin kita bisa kategori dalam MCB. MCB-nya itu sering jepret tanpa sebab yang jelas. MCB itu kalau bahasa awamnya apa tuh Kak? MCB itu kalau bahasa awamnya itu mungkin di sini apa ya, meteran lah. Meteran. Oh, meteran kayak itu kan di token suka itu ya betul, itu kan Yang suka ada jeglekan itu loh, Kak. jeglek kalau yang di warna sini. hitam. yang di biru, Oh, Yang biru di bawah ya, yang di bawah meter diturunin. itu ya, betul. Oke, yang bisa naik turun itu naik ya. turun itu kan biasanya kalau itu kadang jepret gitu. Nah, itu kalau tanpa sebab yang jelas itu jepret itu bisa dikategorikan mungkin instalasi kita dalam keadaan bermasalah. Oke. Terus yang kedua mungkin stop kontak atau kabelnya itu terasa panas kalau dipegang. Nah, itu juga menjadi indikasi bahwasanya instalasi kita dalam kondisi yang bermasalah. Oke. Terus
mungkin lampu yang di rumah kita kondisinya kedip-kedip nih, Oh iya. atau remang-remang padahal sebenarnya wattnya lebih gede gitu, tapi kondisinya remang-remang. Nah itu juga bisa menjadi indikator bahwasanya instalasi di rumah kita itu sedang tidak baik-baik saja. Oke. Nah, bisa tercium bau hangus di instalasinya, atau mungkin bahkan di tahap yang lebih tinggi itu suka ada percikan api Wah ini serem sih. di serem kabelnya nih. gitu. Nah itu yang bisa menjadi tanda-tanda bahwasanya instalasi itu bermasalah. Nah Oke. gitu. Berarti itu ada tanda-tandanya insan muda kalau bermasalah. Tapi ini ada pertanyaan personal dari aku Kak. Jadi Boleh. kalau misalnya ada stop kontak, Ya, udah ada percikan api, itu Betul. bagusnya kita buang aja atau tetap bisa boleh dipakai lagi? segini. Sebaiknya kalau sudah dalam kondisi seperti itu lebih baik dibuang saja. Oke. Karena kan ada percikan itu indikasinya berarti di dalamnya itu ada kerusakan. Ya kalau lebih baik sih itu dibuang, jangan diservis. Ya memang sih sebenarnya kalau untuk layanan tertentu ada yang menyediakan servis dan sepertinya dan sebagainya. Cuman kan kita tidak tahu apakah mereka yang melakukan servis itu memiliki sertifikasi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Maka lebih baik diganti saja. Oke, gitu. lebih baik diganti Lebih insan baik muda. diganti Demi saja. keamanan dan juga Demi keselamatan keamanan, keselamatan kamu. bersama. Betul. Nah, kira-kira seberapa sering sih Kak idealnya instalasi listrik di rumah tuh harus diperiksa nih? Oke, kalau di rumah kita idealnya itu sebenarnya 1 tahun sekali Kak untuk melakukan pemeriksaan di instalasi. Tetapi tentunya itu juga ada dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kondisi-kondisi tertentu. Mungkin misal rumahnya sudah 10 tahun atau lebih tidak pernah dicek, atau mungkin sudah 20 tahun bahkan nggak pernah dicek sama sekali. Terus yang bekas kerendam banjir. Nah itu lebih baik sesering mungkin atau setelah terjadi seperti itu kita bisa lakukan pengecekan begitu. Oke, ya berarti emang harus dijaga Harus ya. dijaga, betul sekali. Jangan sampai nanti malah kejadian karena kamu kurang menjaga nih insan muda. Kira-kira ada tips khusus nggak sih Kak supaya instalasi listrik di rumah tuh aman, khususnya mungkin buat anak-anak muda zaman sekarang atau anak kos kali ya? Iya betul. Nah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Bu Nadia ya, bahwasanya bagaimana sih tips dalam melakukan atau instalasi yang oke. Nah salah satunya itu adalah kita menggunakan alat ataupun elektronik itu yang berstandar SNI. Oke. Jangan pakai yang abal-abal. Katakan ada obral 10.000 dapat 4 atau 5, kesampingkan dulu. Gitu. Kita pilih yang memiliki ada standarnya atau SNI. Terus, nah ini sering kita lakukan ini. Jadi menumpuk charger atau menumpuk colokan itu juga tidak baik bagi instalasi ya ataupun ketenaga listrikan. Lebih baik itu kita jangan menumpuk stop kontak. Terus juga kalau sudah tidak dipakai silahkan untuk dicabut. Itu juga lebih baik seperti itu. Terus jauhkan peralatan listrik itu dari air. Oke. Jadi penempatan alat-alat elektronik, stop kontak seperti itu jauhkan dari air. Misal jangan sampai di kamar mandi dipasangi stop kontak gitu kan, nggak mungkin ya, bahaya itu bahaya ya, sekali di itu lantai. ya. Mungkin anggapannya wah sambil mandi bisa sambil mainin HP, nah itu jangan itu. Nah itu lebih baik tinggalkan seperti itu. Oke insan muda nih ya, coba ini kamu tersentil sudah belum? Sekarang kita bakal ngobrolin tentang waspada bahaya listrik saat musim hujan nih Kak. Kalau insan muda harus dikasih tahu nih kenapa sih musim hujan tuh bisa meningkatkan resiko kecelakaan listrik. Biasanya karena apa nih kasusnya nih? Oke. Seperti yang kita tahu ya, Mbak, bahwasanya itu air itu merupakan salah satu konduktor. Itu penyalur listrik yang sangat baik. Jadi kenapa musim hujan itu dapat meningkatkan resiko terjadinya konsleting atau kecelakaan dalam sistem ketenaga listrikan itu, yaitu tadi air itu seringkali merembes ya. Kalau posisi hujan itu kan kadang kita rembes dari mungkin genteng yang sudah lama atau seperti apa kan suka netes. Nah itu sering netes ke stop kontak ataupun ke peralatan elektronik. Nah itu juga dapat mempengaruhi seperti itu. Terus yang kedua di wilayah banjir. Seringkali kan kalau musim hujan tergenang ya. Nah itu juga dapat tadi meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan di ketenaga listrikan. Seperti itu. Berarti itu ya insan muda ya. Kira-kira kalau di musim hujan gini tuh peralatan listrik yang paling rawan tuh apa aja nih Kak? Siapa tahu lupa nih insan muda. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin peralatan listrik ya dalam kondisi basah atau hujan, sebenarnya semua peralatan listrik dalam kategorinya rawan. Cuman mungkin secara tingkatannya kita bisa kategorikan yang sering
berhubungan dengan air. Salah satunya mungkin water heater. Water heater itu kan mungkin ada yang gas, ada juga yang listrik ya. Nah, kalau listrik itu kan biasanya di dalam kamar mandi ya. Dan itu sangat memungkinkan bahwasanya itu kena cipratan air dan seperti sebagainya. Sedangkan alat itu mungkin ada kerusakan atau apa sehingga bisa menyebabkan kebocoran arus seperti itu tadi. Terus mesin pompa air itu kan juga biasanya kita letakkannya kan di bawah terus tutup kontak dan lain-lain itu kan kita kadang letakkan di bawah. Itu juga dapat paling rawan lah kalau posisi hujan, kalau posisinya itu rembes atau dalam kondisi banjir seperti itu. Kalau langkah-langkah pencegahan nih Kak saat terjadi hujan dan petir, kira-kira harus ngapain aja? Bener gak sih kalau lagi nonton TV ada petir, matiin TV nanti meledak, itu bener atau enggak nih? Mitos atau fakta nih sebenarnya? Petir ya, petir itu kan sebenarnya kan itu loncatan elektron ya kalau kita bahas secara ini ya, apa itu namanya ilmuwan ya. Nah itu kan dia mengarah antar awan atau ke tanah. Biasanya petir itu dia itu mencari, kalau ke tanah itu dia mencari ke yang paling tinggi ya, kalau nggak pohon ya antena rumah dan sebagainya seperti itu. Nah itu lebih baik kalau dalam pencegahannya adalah ketika kondisi yang hujan lebat dan petir, memang dalam pelaksanaannya lebih baik itu dicabut Pak. Ya itu lebih baik dicabut karena itu tadi petir itu kalau nggak ke awan ya ke bawah. Kalau sampai ke menyerempet ke antena rumah atau ke rumah itu sendiri, itu bisa menyebabkan itu tadi mungkin bisa kebakaran atau bahkan bisa sampai kerusakan di sisi elektronik kita. Gitu. Insan muda ya, jadi harus aware ya sekali lagi. Tapi aku mau tanya lagi deh Kak nih kepo, kenapa sih aliran listrik tuh sering mati kalau lagi musim hujan? Kenapa ini? Kenapa sering mati saat hujan ya? Ini mungkin kita bisa kategorikan itu ke dua hal, yang mungkin disengaja atau tidak sengaja, atau mungkin direncanakan atau tidak direncanakan. Dimana kalau kondisi direncanakan ini adalah mungkin untuk menghindari atau preventif kami di PLN itu, apabila nih kalau sebuah rumah ataupun sebuah desa, kampung atau wilayah terendam banjir, preventif kita adalah memadamkan listrik tadi dari gardu kami. Supaya apa? Ya supaya tidak terjadi, pertama mungkin konsleting ataupun kecelakaan di sisi ketenaga listrikan maupun di sisi masyarakat. Itu kalau untuk yang disengaja. Tapi kalau untuk yang tidak disengaja ataupun yang tidak direncanakan, itu bisa berbagai faktor. Tetapi itu pasti dikarenakan gangguan. Yang pertama mungkin dikarenakan pohon tumbang. Itu bisa menyebabkan padam, Pak. Jadi kan kalau musim hujan, betul, kalau musim hujan kan sering kali tuh anginnya gede ya. Nah, itu bisa kali lagi. Ya, betul. Apalagi di Bandung kan banyak pohonnya. Nah, itu bisa ambruk ataupun menyentuh ke jaringan instalasi kita, itu bisa menyebabkan gangguan. Terus petir tadi juga kalau memang dia bisa kena di jaringan kami, itu juga bisa menyebabkan gangguan dan padamnya jaringan kita gitu. Makanya nih insan muda jangan marah-marah ya kalau dimatiin listriknya lagi hujan besar, lagi banjir. Ini tuh adalah sebuah bentuk preventif supaya kamunya juga nggak kenapa-kenapa, tetap sehat juga ya insan muda. Makanya kalau ada apa-apa dengan listrik di rumah kamu, itu bisa kan langsung hubungi aja PLN Mobile. Betul sekali. Kalau tadi kita udah kasih edukasi lah ya buat insan muda yang lagi dengerin, apalagi kita melihat Bandung emang lagi hujan nih ya. Sekarang insan muda harus lebih aware lagi tentang listrik di tempat kamu insan muda. Nah, karena listriknya juga dari PLN nih, ada promo atau program yang lagi berjalan gitu nggak sih Kak? Ya Kak, jadi saat ini PLN memang sedang ada promo diskon tambah daya khusus semuanya transaksi via PLN Mobile. Jadi tidak bisa melalui loket ya. Jadi insan muda diarahkan semuanya untuk mendaftarkan tambah daya di PLN Mobile. Syaratnya untuk mendapatkan promo yaitu harus minimal bertransaksi 1 kali, membeli token atau membayar tagihan listrik via PLN Mobile, nanti dapat klaim voucher untuk bisa digunakan sebagai diskon tambah dayanya. Insan muda.
berarti emang sekarang tuh emang segampang itu ya, semuanya serba pakai handphone ya. betul. Mau tambah daya pakai handphone, bayar listrik pakai handphone. Coba deh, kalau selain untuk tambah daya dan bayar listrik di PLN Mobile tuh ada layanan apa aja sih kakak-kakak? Nah, di PLN Mobile tuh sekarang udah banyak banget ya fiturnya, bisa ngecek tagihan listrik juga, Oke. atau insan muda mau marketplace, kita Oh, juga ada bisa ada belanja. ya? Barang-barangnya tuh bervariatif juga loh, bisa ada elektronik maupun kayak UMKM gitu. Dan kita bisa ngecek simulasi juga, misalnya kita bingung nih berapa ya biaya pasang baru tambah daya, itu bisa loh disimulasikan di aplikasi PLN Mobile. Oke. Nah, dan juga jangan lupa untuk setiap bulannya bisa melakukan swakem atau swadaya baca meter sendiri. Jadi baca meter mandiri untuk pelanggan-pelanggan yang menggunakan meter pasca bayar, itu tanggal 23 sampai dengan 27 setiap bulannya bisa langsung difoto aja KWH meternya. Oke. Jadi tanpa repot nunggu petugas pencatat meter dulu gitu. Itu, dan ada promonya juga kalau bisa ada promo. tiap bulan rutin swakem itu kita ada undian seperti itu. Oke, insan muda, banyak hadiah juga ternyata ya kalau kamu sudah download aplikasi PLN Mobile. Sekarang tutorial download aplikasi PLN Mobile. Oke, jadi insan muda bisa langsung aja ke App Store atau ke Play Store-nya dan langsung ketik PLN Mobile, itu pasti langsung muncul icon PLN Mobile, bisa langsung diinstal. Dan jangan lupa untuk mengisikan data diri seperti email dan nomor telepon, itu nanti bisa langsung login dengan mudah. Nggak sulit kok. Ya. Iya gitu, insan muda. Dan ini promo yang diskon tambah daya ini dalam rangka Ramadan 2026 ini memang sampai dengan tanggal 10 Maret. Jadi bisa dimaksimalkan 6 hari lagi ya. Oke, insan muda, bukan bagi-bagi hampers tapi bagi-bagi tambah daya gitu ya kan berdepan diskonnya. itu rumahnya jadi open house kan kalau lebaran Bener, itu oh pasti iya butuh bener. mungkin dayanya dinaikkan Itu gitu lampu ya. yang banyak gitu ya insan muda. Sekarang kalau misalnya nih, tadi kan aku sempat bilang juga kamu bisa kok kalau ada apa-apa di listrik atau di rumah kamu, tinggal ke PLN Mobile aja gitu. Itu gimana tuh caranya, tutorialnya tuh Kak? Nah itu di menu pengaduan ya Kak. Oh, Kalau misalkan ada. ada apa-apa, misalkan kayak tadi ya seperti gangguan atau misalnya ada yang dirasa ini kenapa ya meteran saya misalkan ada bermasalah, itu bisa langsung ke menu pengaduan pelanggan. Oke. Itu begitu di beranda PLN Mobile langsung bisa dibuka aja menu pengaduan. Kemudian biasa dimasukkan ID pelanggan listriknya, jangan lupa diinputkan dulu, dan titik koordinatnya sesuai titik lokasi rumah. Nanti langsung dipilih jenis gangguannya apa. Oh, ada juga. Gangguannya apa? Oh, ada juga. Ada juga pasang baru dan tambah daya, itu langsung ke menu EV charging atau Oh, home ada. charging service. Itu diskon juga 50%. Agar maksinya itu untuk transaksi di PLN Mobile setiap tanggal 1 sampai 10, setiap bulannya itu dapat undian. Kupon Oke. undian yang diundi oleh PLN Pusat nanti di akhir tahun biasanya. Seperti itu sih untuk promo-promonya ya. Oke, berarti emang solusinya adalah download aplikasi PLN Mobile aja insan muda, biar Iya. kamu bisa tahu informasi-informasi yang lain. Mungkin sosial media boleh di-spill juga nih Kak, biar insan muda bisa follow. Oke, kalau Instagram kita di PLN yang pusat ya, @pln_id, Oke. atau di PLN yang UP3 Bandung di @pln Bandung, digabung semua huruf kecil semua. Oke, insan Gitu. muda. Semudah itu kan kamu dikasih tahu juga kemudahan-kemudahan dan juga tips-tips kalau menghadapi hujan untuk listrik di rumah kamu nih insan muda. Mungkin dari Kak Nadia sama Kak Imron ada tambahan lagi? Mungkin sedikit ya untuk teman-teman semuanya ya, yang mungkin sedang mendengarkan, bahwasanya kita harus lebih aware lagi ya mengenai instalasi kita, karena seperti yang kita ketahui bahwasanya instalasi itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama punya, yaitu instalasi PLN hanya sampai ke meteran, meter listrik sampai ke dalam rumah itu merupakan tanggung jawab
pelanggan. Nah, di sisi PLN kita juga sudah melakukan pemeliharaan secara rutin dan sebagainya. Dari pihak pelanggan pun juga sebaiknya melakukan pengecekan dan lebih aware lagi terhadap instalasinya. Begitu mungkin. Oke, insan muda, harusnya sih semakin aware ya, karena Iya. kita sudah bahas juga nih. Akibatnya kalau kamu tidak aware di saat hujan terus listrik kamu dibiarin aja gitu aja. Ingat tadi kalau ada percikan juga better ganti aja ya Kak. Iya. Ya, stop kontaknya, jangan dipakai terus, bilang sayang-sayang. Lebih sayang nyawa kamu ya. Terima kasih banyak Kak Nadia, Kak Imron dan juga Kak Lofi udah main-main ke Arden Radio. Terima kasih atas informasinya, Terima kasih, semoga Kak. Sama-sama. bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih semuanya, bye-bye. Oke insan muda, udah lengkap ya semua informasi hari ini. Jadi mumpung lagi hujan, silahkan kamu cek-cek lagi listrik di rumah kamu. Jangan sampai kamu menyesal kalau sudah terjadi konslet ataupun sampai kebakaran ya insan muda. Semangat, walaupun bulan puasa terus kamunya juga puasa, jangan linglung cek meteran listrik. Karena bisa-bisa kamu tersetrum nih kalau kamu nggak bener nih nyimpannya. Ingetin juga orang tua ya untuk cek kira-kira listrik di rumah apakah alirannya lancar atau tidak. Itu silahkan kamu diskusikan dengan mama papa kamu insan muda. Sini-sini ada yang tungguin diskusi lagu barat sama lagu Koreanya di Lunch Date Relationship. Jangan lupa dikirimin di 0812 201 1059. Apa Mardian video Arden Still Alive, insan muda Maneskin bagian diputerin di LDR siang hari ini. Pengen bilang begin tapi beda ya, begin yang ini mah insan muda. Gak usah begin deh, kalau pengen request lagu, dengerin lagu yang enak, kamu tinggal kirim aja ke WhatsAppnya Arden Radio di 0812 201 1059. Sambil Adin mau sapa-sapa lagi, ada siapa aja nih siang hari ini yang belum disapa. Dari siapa dulu nih? Awe namanya. Pengen diputerin lagunya NCT JNGM yang Both Sides. Sehat terus ya, semangat. Terima kasih. Terus juga ada Sinta di sini pengen diputerin Disney Shakira Zoo. Aku cek dulu ya. Salamnya buat Adin dan seluruh pendengar Ardan. Terima kasih. Ada juga Mine yang pengen diputerin lagunya BTS yang Black Swan. Terima kasih. Oh terima kasih, semangat siaran dari Ogawa. Kok Mine ya? Aku save dulu ya, ini Ogawa nih. Salah satu murid aku di JRE School insan muda. Kemarin kita belajar bridging sama reportase ya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan-kesalahan lagi ya Ogawa. Nanti aku setrap. Jangan dong insan muda ya. Bulan puasa gini, hujan-hujan gini emang paling enak teh tidur dan juga libur. Tapi kalau kamu belum libur kantornya, of course masih lama juga. Tenang, kerjanya kamu, kuliahnya kamu, sekolahnya kamu. Ada yang temenin di LDR, jadi tinggal kirimin aja lagu barat sama lagu Koreanya di 0812 201 1059 insan muda. Lagunya tungguin ya, disiapin dulu sama Adin dan nanti kita juga akan ketemuan sama LDR Showbiz. Apa Mardan video Arden Still Alive insan muda, kolaborasi dari Psy dan juga Suga dari BTS ya. Padahal aku habis ini showbiznya mau ngebahas tentang cowok-cowok ganteng juga loh insan muda, tapi nggak apa-apa deh. Biar double bisa mendengarkan suara Suga ya, nanti lagunya Adin puterin buat kamu. Kita akan langsung masuk ke LDR Showbiz yang pertama. Y'all ready? 3, 2, 1. Hey, this is Ariana Grande. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Here we go, something hot, something new, LDR Showbiz. BTS spill track jagoan di album terbaru Arirang insan muda. Fix kalau dengar kabar ini tuh makin gak sabar deh.
BTS kayaknya udah siap banget untuk merilis album baru mereka Arirang. Dan malam kemarin BTS kasih spill kalau ada lagu jagoan di album Arirang nanti dengan judul Swim yang terpilih sebagai lagu utama. Total bakalan ada 14 lagu nih di album Arirang nanti. Dan katanya sih bakalan jadi rangkuman identitas musikal dan narasi emosional BTS sepanjang karir mereka. Buat yang kepo judul lagunya apa aja selain Swim, kamu bisa cek di postingan Instagram BTS di @bts.bighitofficial. Adin spill deh beberapa judulnya, sisanya kamu lihat sendiri ya. Ada Body to Body, ada Hooligan, Aliens, Merry Go Round, Swim, dan masih banyak lagi. Gak sabar banget deh. Pengen cepet-cepet tanggal 20 supaya bisa ketemuan sama semua lagu di album Arirang Insan Muda. Kalau sekarang diputerin lagu lama dulu ya. 107,9 FM Mardan, Radio Arden, Still Alive, Insan Muda. Banyak yang request nih, Bruno Mars, Rizky Roll. Jangan lupa ikutan trennya juga. Rose Blackpink juga udah ikutan kok tren Rizky Roll dari Bruno Mars ini dari TikTok Insan Muda kayak ala-ala lip sync gitu. Biasa kan konten kamu begituan kan? Nanti Adin mau bikin gak mau kalah sama Rose Blackpink Insan Muda. Tapi sekarang kita akan masuk ke LDR Showbiz yang kedua. Bukan tentang Rose Blackpink, tapi tentang cowok yang ganteng. Tadi yang ganteng-ganteng, sekarang gantengnya satu aja nih. Y'all ready? 3, 2, 1. Hey, this is Ariana Grande. Yo, what's up, guys? This is Justin Bieber. 안녕하세요, 블랙핑크입니다. Here we go, something hot, something new, LDR Showbiz. Konser Harry Styles bakal tayang di Netflix nih Insan Muda. Pengumuman yang cukup besar dari Harry Styles itu ngasih tahu kepastian kalau gak akan ada fansnya yang merasa ketinggalan. Kenapa? Soalnya menjelang perilisan album studio keempatnya, Kiss All The Time, Disco Us Occasionally, Harry Styles ini ngumumin kalau konser spesialnya di Manchester nanti bakal tayang eksklusif di Netflix nih. Jadi buat kamu yang gak bisa nonton langsung, kamu bisa nonton lewat streaming di rumah masing-masing ya. Konser One Night in Manchester ini jadwalnya berlangsung hari Jumat tanggal 6 Maret 2026. Dan siaran ulangnya akan tayang di Netflix hari Minggu tanggal 8 Maret 2026. Catat tanggalnya Insan Muda, jangan sampai kelewatan ya. Yuk semangat yuk editornya. FM Mardan, Radio Arden, Still Alive, Insan Muda, Foo Fighters, diputerin di LDR, Your Favorite Toy. Ini jadi salah satu lagu terbaru dari Foo Fighters, Insan Muda diputerin di LDR siang hari ini. Karena kita belum muter lagu yang agak ngerok gitu ternyata di LDR. Lagunya pada slow-slow, manis-manis. Tapi gak apa-apa, selama itu adalah requestan kamu, pasti Adin puterin kok ya. Besok request lagi ya Insan Muda, lagu baru sama lagu Koreanya dari jam 12 sampai jam 3 sore. Ini jujur Bandung lagi dingin banget ya Insan Muda. Emang yang dibutuhkan selain makanan, tapi kan gak boleh ya puasa. Pelukan juga boleh, tapi gak boleh puasa juga Insan Muda. Memeluk diri sendiri aja dengan Pasmina Total siang hari ini. Abis ini kamu juga bakal temenin sama tim Hegar Manah. Ada Lintang dan juga Pamungkas yang bakal nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi ngabuburitnya gak akan bingung deh mau ngapain. Dengerin mereka aja karena udah pasti lucu Insan Muda. Minimal kalau kamu dengerin kamu ketawa. Kalau gak ketawa pinjam 100 loh. Kok kamu yang jadi harus mengeluarkan uang banyak ya. Ya udah deh kalau gitu ketemu lagi besok ya. Stay happy, stay healthy, and also stay clean, lovely. Bye bye.